Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau layak disembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi katakan dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku Yang bertahta dan berkuasa. yang bertahta
Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Kita percaya di hari Natal ini, kita bersyukur dan bersuka cita. Sekalipun perayaan Natal kita masih online, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang setuju katakan amin. Sebab itu kami menyapa dan mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua Jemaat GB Petra dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, biarlah ibadah Natal kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Biar kita terus memuji, meninggikan Tuhan sebab Dia layak ditinggikan dan dipuji. Dan hari Natal ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bergembira karena Dia sudah lahir dalam hidup kita. Na 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 na. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Na 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 na. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Biar kita terus memuji, meninggikan nama Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Na 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 na. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah kita terus meninggikan nama Tuhan, memuji nama Dia sebab Dia Allah yang baik, amin. Biar kita sama-sama datang memuji dan meninggikan nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya.
layak dipuji. Come on. Mari sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. biarlah malam hari ini kita memberikan pujian hormat hanya kepada Tuhan. Dia layak disembah. Terima kasih Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
kami mau memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. sekali katakan, Muliakan Tuhan. haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Sebab Dia layak dipuji dan disembah. Dan biarlah di hari Natal ini kita bersama-sama mau meninggikan nama Tuhan, haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah, Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia,
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali katakan, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. haleluya. Berikan tepuk tangan tersorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita datang lebih lagi kepada Tuhan, menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang memerintah, Dia Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahku memerintah. Haleluya. Kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus,
disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah. Lebih lagi katakan, Engkau kudus, Kau Allah yang perkasa, perkasa, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Lebih lagi katakan, layak disembah. Sekali katakan layak disembah, layak disembah. Mari sembah Dia. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang memerintah selama-lamanya. Yesus Tuhan, Dia layak, Dia Raja segala raja. Haleluya. Mari angkat suaramu, hai umat Tuhan, dimanapun engkau berada, sembah Dia. Layak disembah. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Glory, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Malam ini kami datang menyembah, meninggikan nama-Mu, karena Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, bertahtalah, berdaulatlah atas umat-Mu Tuhan, atas gereja-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kekudusan-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji nama-Nya.
diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Oh, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Katakan lagi, Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Tinggi. haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah hampir setahun sejak munculnya pandemi coronavirus di Cina yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi telah menyebabkan banyak orang kehilangan banyak hal, mulai dari harta hingga nyawa orang-orang tersayang. Salah satu keluarga yang terkena dampak adalah keluarga Lily. Lily tinggal bersama ibunya. Sebelum pandemi, ia dan ibunya terbilang berkecukupan. Akan tetapi, setelah pandemi, Lily mulai mengalami kegagalan dan kemalangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, tugas banyak banget. Pengen berhenti sekolah, terus nikah deh. Lili lagi kelas. Enggak, kenapa? Ini, Om Adi meninggal kena COVID. Lah, terus kenapa? Gak ada hubungannya sama aku. Lili, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Om Adi baik loh waktu kamu masih kecil. Mah, tiap hari banyak orang yang mati kena COVID. Ya Om Adi aja gak beruntung. Lagian aku juga gak kenal. Lili, kamu nih... Udah ah! Aku capek. Mau tidur. Tuhan, salah di mana aku dalam mengajar Lili? Adi bagaimana di sana Tuhan? Adi sudah tenang. Dia sudah diselamatkan sebelum aku panggil pulang. Aku ingat Tuhan, sewaktu kecil kami sering bermain bersama. Waktu aku nikah pun dia rela datang Tuhan. Walaupun untuk makan saja susah.
Waktu dia nikah pun aku datang Tuhan ke Australia. Walau duitku pas-pasan. Aku tahu, dulu sepupuku, Yohanes, juga pergi lebih dahulu dari aku. Aku tahu dukamu, jangan khawatir. Bagaimana istrinya Adi Tuhan? Anaknya masih kecil. Dia belum lama bersama anaknya Tuhan. Jangan khawatir, biar aku yang tangani. Kamu dan keluargamu akan baik-baik saja. Aku gak tahu bagaimana nantinya. Tapi aku percaya padamu Tuhan. Kau yang pimpin keluargaku. Dan kau yang pimpin keluarga Adi Tuhan. Sampai akhirnya nanti pun kau yang terus pimpin hidup kami. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan anakku meminta-minta. Hari-hari berlalu. Lily masih menjalani hari-harinya seperti biasa, walaupun tidak bisa keluar rumah. Dia tidak tahu kesulitan yang sebenarnya sedang dihadapi ibunya. Sampai Ih, kok mati lampu sih? Sebentar lagi mamamu akan pulang. Dia sedang mengambil uang di ATM untuk bayar tagihan-tagihan. Tunggu saja. Apa mama lupa bayar listrik ya? Mana nggak ada wifi lagi. Mumpung tidak ada wifi, bolehkah sebentar saja waktumu kamu sisihkan untuk baca Alkitab? Aku sudah lama sekali rindu bicara dengan kamu. Untung aja ada YouTube offline, bisa nonton deh. Oh, begitu. Ya sudah. Tapi gerah banget. Akhirnya. Mah! Kok baru pulang sih? Aku kepanasan banget tahu, mati lampu. Maaf ya, Li. Ya. Mau bawa makanan nggak? Oh ya lupa, masakin dulu ya. Ih, gimana sih, Ma? Aku tuh udah capek seharian belajar. Mama aja gak pernah bawain aku makanan. Mama tuh harusnya bersyukur. Punya anak kayak aku masih nurut. Mama lihat anak di luar sana. Party-party gak jelas. Aku masih nurut sama mama di rumah aja. Mamamu lebih capek kerja, Lily. Kamu harus hormati orang tuamu. Tuhan, tolong ajari Lily. Aku capek Tuhan. Aku habis di PHK. Aku capek Tuhan. Istri Adi tawarin aku kerja di tokonya. Tapi aku takut jadi beban Tuhan. Sekarang semua orang sedang susah. Jangan khawatir. Itu kesempatan yang aku sediakan untuk kamu. Aku harus bagaimana Tuhan? Serahkan saja padaku. Aku yang akan tangani. Ya Tuhan, aku percaya Kau punya rencana Tuhan. Tolong bantu kami Bapa. Halo, Ra. Halo Li, kenapa? Lo tau gak sih? Mama gue tuh nyebelin banget. Emangnya mama lo kenapa sih, Li? Dia tuh ya gak peduli sama gue, Ra. Tapi apa-apa selalu gak dibolehin. Teman-teman kita aja kemarin pada ke mall kan? Gue
Keluar rumah aja nggak boleh. Bosen tahu. Nggak ada kerjaan di rumah. Lo nggak boleh gitu, Li. Mama lo tuh pasti lah sayang banget sama lo. Nah, daripada lo bosen, coba lo belajar deh. Atau nggak baca Alkitab aja, Li. Ya. Lo juga ceramah mulu. Belajar gue udah bosen. Baca Alkitab. Hah? Ngapain gue baca gituan? Bikin pusing. Tulisannya aja kecil kayak semut. Lili, bentar ya. Sorry, gue kayaknya harus pergi dulu deh sama papa gue. Tuh kan? Lo aja pergi sama papa lo. Masa gue gak boleh? Bukannya nggak boleh, Li. Tapi ini kan masih masa pandemi. Kalau emang nggak penting-penting banget, ya nggak usah keluar dulu lah. Demi kesehatan lo juga kok. Enggak lah. Lagian gue juga gak sakit. Gak kenapa-napa. Ya bukan cuma masalah sakit atau enggak, Li. Tahu nggak? Mending gue kabur aja dari rumah pas mama gue lagi pergi. Uang juga gue ada kok. Jangan gitu dong, Li. Ntar mama lo tuh pasti khawatir banget nyariin lo. Iya. Gue tidur dulu deh. Lili, mamamu sayang banget sama kamu. Seharusnya kamu menghormati dia. Kamu tidak seharusnya memperlakukan mamamu seperti itu. Lili, kamu hanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan teman-temanmu. Ada banyak hal yang terjadi pada mereka yang tidak kamu ketahui. Harusnya kamu lebih bersyukur. Duh, gue di mana nih? Lili, anakku. Hah? Siapa? Ini aku, Lili. Tuhan Yesus. Aku udah meninggal. Waktumu belum tiba. Aku merindukanmu. Mengapa kamu terus mengabaikan aku? Hah? Enggak kok Tuhan. Aku rajin ke gereja. Kalau dengerin khotbah juga sungguh-sungguh. Gak pernah ngobrol, apalagi main HP. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengenal aku? Standarmu bukan berdasarkan orang lain. Lili, standarmu berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Bagaimana bisa kamu mengenalku kalau membaca firmanku saja kamu tidak mau? Ih, apaan sih? Prank ya? Gak lucu tahu. Gak mungkin aku udah meninggal. Gak. Lili, waktumu belum tiba. Terus, Tuhan mau apa? Aku rindu dengan anak-anakku, termasuk kamu, Lili. Suatu saat nanti aku harus berkata, aku tidak pernah mengenal mereka di hari penghakiman. Padahal setiap harinya kulihat dan kukasihi mereka, karena mereka tidak percaya padaku, tidak mengenalku. Aku tidak ingin meninggalkan satupun, Lili. Terus aku harus gimana Tuhan? Baca firmanku, Lili. Kenali aku, dekatlah padaku. Dengarkan suaraku, sebarkan kata-kataku. Lili, lihat sekelilingmu. Kamu tidak hidup sendirian. Aku tidak ingin satupun tertinggal. Ya aku kan udah nurut sama Tuhan. Kan katanya yang penting kita percaya. Ya aku udah percaya. Masa Tuhan mau ninggalin aku? Harusnya kamu tinggal dalam aku, Lili. Tapi aku ini Allah yang suci. Aku tidak bisa menerima mereka yang hidup dalam dosa. Meskipun mereka Tapi yang kamu tahu, aku pun tahu. Yang kamu tidak tahu, aku pun tahu.
Yang orang lain tidak tahu, aku pun tahu, Lily. Begitu pula aku tahu masa lalumu, sekarang, dan masa depanmu. Masa depanku, Tuhan. Ikut aku. Mulai besok, mamamu akan bekerja di sebuah kafe, Lily. Karena mamamu baru saja dipecat. Ia bersusah payah bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan kalian. Hingga mamamu jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja. Ia bahkan sampai mengerjakan lebih dari satu pekerjaan demi menghidupimu, Lily. Bukannya mencari aku, kamu malah pergi ke dukun. Tidakkah kamu ingat, aku adalah bapamu yang akan selalu mencukupi kebutuhanmu. Ketika mamamu jatuh sakit, bukannya kamu membantu, kamu malah mencuri uang milik mamamu. Kamu menggunakan uang itu untuk membeli rokok. Kamu pikir hal seperti itu bisa mengisi kekosongan hatimu, Lily? Semakin hari, kamu semakin jauh daripadaku, Lily. Hatimu begitu kosong dan hampa. Kamu malah mencoba hal yang seharusnya tidak kamu coba. Kamu mulai mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba untuk mengisi kekosongan hatimu. Kamu tidak pernah mendengarkan aku. Kamu tidak pernah mengenal aku, Lily. Kembalilah padaku, Lily. Kamu masih punya waktu. Li, kamu kenapa? Kamu kenapa masih pagi udah teriak-teriak? Mama nggak kenapa-napa kan? Lili nggak narkobaan kan, Ma? Kamu kenapa, Lili? Tadi Lili mimpi, Ma, tentang masa depan Lili. Mimpi apa? Tadi Lili mimpi kalau Lili narkobaan, Lili minum-minum, ngerokok, nyuri uang Mama, ke orang pinter juga. Pokoknya masa depan Lili kacau, Ma. Udah. Kita serahkan semua masa depan kamu dalam tangan Tuhan, Lili. Tadi cuma mimpi. Udah. Ma, Lili janji Lili bakal nurut sama Mama. Lili gak bakal aneh-aneh, bakal rajin baca Alkitab. Terus gak ngeluh lagi kok Mama ajak ke gereja. Iya, tapi sekarang lagi gereja online, Lili. Ih, Ma, walaupun gak ada yang offline, yang online juga gak apa-apa. Lili gak mau hidup kayak yang tadi di mimpi. Iya. Kita serahkan semua masa depan kamu dalam tangan Tuhan ya. Lily, jangan khawatir. Kamu tidak perlu takut akan semua kebutuhanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kalian butuhkan akan aku penuhi dan akan kucukupkan. Ikutilah nilai-nilai dan perintah-perintah dalam kerajaan Allah, supaya hidup kalian selalu berkemenangan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya.
percaya malam hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Sama-sama katakan, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, sekarang dan selamanya. Yesus Raja atas segala raja. haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sampai pada hari Natal di tahun ini. Tahun ini perayaan Natal luar biasa karena di tengah pandemik kita mengadakannya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu sekalipun kita tidak bisa hadir dalam acara Natal seperti biasa berkumpul di sebuah gedung, tetapi hari ini kita merayakan Natal di rumah masing-masing lewat ibadah online. Dan saya percaya itu tidak akan membuat kita kehilangan makna, kehilangan sukacita dalam merayakan Natal. Karena kita merayakan bersama Tuhan dan keluarga kita. Puji Tuhan. Dan saya berdoa di hari Natal ini berkat anugerah kasih karunia lewat kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita akan mengubahkan dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan judul Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sering menyaksikan dalam drama Natal Yesus lahir sebagai bayi yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi hari ini kita mau memaknai kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja yang berkuasa. Hal ini akan kita angkat dan kita akan coba untuk membahasnya dari firman Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang menarik di sini tentang Yesus yang lahir sebagai Raja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa kelahirannya adalah kelahiran seorang Raja. Yesaya 9 ayat 5 berkata demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya telah mendapat pewahyuan dari Allah bahwa akan datang seorang raja yang dilahirkan dari seorang anak darah. Dan dia bukan sekedar bayi, dia adalah raja yang akan memerintah dan disebut sebagai Raja Damai. Dalam ayat berikutnya dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Tidak ada satu tokoh pun yang dinubuatkan lahir sebagai seorang raja kecuali Yesus Kristus. Hal ini untuk membuktikan bahwa ia tidak mengaku-ngaku atau mengklaim sebagai raja, tetapi Allah sendiri telah memberikan nubuatan kepada Nabi Yesaya bahwa dia akan lahir dan dia adalah raja. Luar biasa. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita melihat dalam kisah Natal,
selalu ada kisah tentang orang-orang Majus. Nah, kita akan melihat ayatnya dari Matius pasal 2 ayat 1-3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu kita tahu bahwa orang-orang bijaksana dan orang-orang pandai, orang-orang yang sangat pintar, mereka mempelajari ilmu perbintangan. Dan sejak zaman dahulu, khususnya di bagian timur, ya, kerajaan-kerajaan besar seperti Babel, Persia, kerajaan Tiongkok, kerajaan-kerajaan yang sangat luar biasa, yang berkembang sedemikian rupa. Mereka selalu memperhatikan posisi bintang-bintang, ya, astronomi dan sebagainya. Nah, mereka sering mengamati bahwa ternyata kelahiran seorang raja besar akan diberi tanda atau didahului oleh munculnya bintang yang cemerlang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dari tempat yang jauh di timur, para ahli Alkitab memperkirakan kemungkinan dari daerah Babel atau Persia, para ahli, orang-orang cerdas, orang-orang bijaksana ini telah melihat kemunculan bintang yang sangat spektakuler. Karena itu mereka mengikuti perjalanan bintang tersebut. Kemana bintang itu berhenti dan mereka akan berhenti untuk menyaksikan seorang raja besar, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ini bukan orang Israel, mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka mungkin penyembah berhala, tetapi ilmu pengetahuan mereka memberitahu mereka bahwa kalau ada kemunculan bintang yang luar biasa, itu artinya raja besar sudah turun ke dunia. Dan mereka mengikuti. Akhirnya mereka sampai di Yerusalem dan bintang itu kemudian tidak terlihat. Seluruh Yerusalem gempar karena mereka berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembahnya. Sedangkan pada saat itu yang memerintah sebagai raja Yahudi adalah Herodes. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sungguh luar biasa. Kelahiran Yesus Kristus dibuktikan dengan tanda-tanda alam yang diketahui oleh orang-orang bahkan di luar Israel. Jauh, ya, berbulan-bulan perjalanan mereka untuk membawa persembahan yang terbaik dan untuk menyembah Tuhan Yesus. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah Raja. Haleluya, amin. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui, kita harus mengerti bahwa Yesus dilahirkan bukan hanya sebagai bayi yang lemah, tapi dia adalah raja dengan lambang pemerintahan yang ada di bahunya. Dia raja yang berkuasa di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Dia adalah Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan. Itu bukti yang kedua Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus dilahirkan sebagai raja. Nah, saya ingin mengangkat juga mengenai hal kerajaan Allah ini. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai orang Kristen tidak menyadari bahwa ini hal yang sangat penting. Nah, mari kita akan lihat poin berikut, bahwa ketika Yesus mulai melayani pekerjaan Tuhan, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, maka dia mulai menyebarkan berita Injil. Mari kita melihat berita seperti apa yang disampaikan. Kita akan melihat dalam Alkitab, dikatakan dalam kitab Matius berbunyi demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemberitaan pertama yang Yesus sampaikan bukan tentang keselamatan.
Berita utama dan pertama yang Yesus sampaikan di dalam khotbah-khotbahnya bukan tentang mujizat kesembuhan. Dia juga tidak menceritakan sorga dan neraka. Dia tidak menceritakan juga tentang hukum-hukum agama. Tetapi berita pertama dan utama yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Puji Tuhan. Waktu itu Yesus memberitakan di mana-mana, dia berkata, bertobat, berbalik kepada Allah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Dalam bahasa Inggris dikatakan kerajaan Allah sudah di tanganmu. Puji Tuhan. Nah, saudara perhatikan, berita ini ada berita yang terpenting yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus menjadikan hal yang penting dalam kehidupan kita juga. Nah, saudara, kita juga mau melihat bahwa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid dan juga kepada kita semua umatnya adalah tentang kerajaan Allah. Mari kita akan melihat Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perhatikan saudara, Bapak Ibu sekalian, di dalam doa Bapa kami, satu-satunya doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka hal utama dan pertama yang diminta dalam doa Bapa kami ini adalah mengenai kerajaan Allah. Haleluya. Berarti di dalam doa kita, hal yang utama yang harus kita mintakan bukanlah kebutuhan kita terlebih dahulu. Bukan tentang pelayanan, bukan tentang keluarga. Hal utama dan pertama yang harus kita minta adalah agar kerajaan Allah datang di bumi, supaya kehendak Allah terjadi di atas muka bumi. Haleluya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara kita mengabaikan hal kerajaan Allah ini. Kita anggap ini hal yang biasa. Karena itu di dalam memperingati hari Natal kali ini kita harus sadar bahwa Yesus datang sebagai Raja dan kerajaan Allah adalah hal yang sangat penting yang diutamakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan, selama 3 hari dia ada di dalam kubur, dia masuk ke alam maut, dia menghancurkan, mengalahkan musuh yang terakhir, musuh yang terkuat yaitu maut. Apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit? Nah, kalau saudara jadi Tuhan Yesus, engkau bangkit dan diberi waktu hanya singkat. Kira-kira apa yang ingin engkau sampaikan kepada para murid dan orang-orang terdekat? Kepada orang-orang yang engkau cintai. Mari kita lihat. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 berbunyi demikian. Kepada mereka, kepada para murid, kepada orang-orang yang dekat dengan dia, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika dia bangkit dari kubur, dia punya waktu 40 hari sebelum dia terangkat ke sorga. Berita apa yang Yesus sampaikan? Ternyata tidak lain, yaitu berita tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari kita mulai sadar bahwa inilah hal yang terpenting yang Yesus sampaikan. Inilah berita yang menjadi berita sentral. Karena itu biarlah kerajaan Allah menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita.
Nah, kemudian kita melihat dalam kehidupan para rasul. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, maka tugas, pelayanan, misi Yesus Kristus dilanjutkan oleh para rasul. Maka kita bertanya, berita apakah yang disampaikan para rasul ketika mereka diberi tugas oleh Tuhan Yesus? Kisah Rasul pasal 8 ayat 12 berbunyi demikian. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Rasul 28 ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia atau Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pemberitaan tentang kerajaan Allah tidak berhenti sampai Yesus diangkat ke surga, tetapi dilanjutkan oleh para murid, oleh para rasul. Berita utama, berita terpenting yang disampaikan para rasul adalah tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sadari betapa pentingnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ambil kesimpulan kalau begitu kerajaan Allah bukanlah hanya sebuah topik saja di dalam Alkitab, atau sebuah tema kecil, atau hanya sebuah pelajaran teologi, sebuah pelajaran moral atau agama. Kebanyakan kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, menganggap hal kerajaan sorga, kerajaan Allah adalah hanya salah satu bahan khotbah, hanya salah satu tema di dalam Alkitab yang bisa disampaikan. Ya, di antara segitu banyak tema dalam Alkitab, maka para pendeta menganggap, tentang kerajaan Allah ini salah satu bagian kecil yang harus disampaikan dalam ibadah gereja. Bahkan mungkin ada gereja yang sama sekali tidak mengkhotbahkan kerajaan Allah. Tapi hari ini dari semua pembuktian yang tadi saya sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah tema sentral di dalam Alkitab yang Yesus utamakan sejak dia datang, pertama kali menyampaikan firman, kemudian pada saat dia bangkit dari antara orang mati, bahkan dilanjutkan oleh para rasul. Kerajaan Allah adalah tema sentral berita yang mereka sampaikan. Jadi sadarilah bahwa kerajaan Allah itu nyata. Kerajaan Allah itu ada dan terus berlangsung sepanjang zaman sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa menyedihkan kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak menyadari bahwa kerajaan Allah itu nyata, kerajaan Allah itu ada dan terus berlangsung. Akan ada perbedaan yang sangat besar pada orang yang benar-benar hidup mengalami kerajaan Allah dalam kehidupannya. Mari kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus ingin agar kita lakukan, ya, perihal kerajaan Allah ini. Yang pertama, saudara, kita lihat Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Lihat saudara, kematian Tuhan Yesus telah membuat kita keluar, telah dibeli dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan. Sadar atau tidak sadar, saudara mengerti atau tidak mengerti, ketahuilah bahwa engkau telah dikeluarkan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam sebuah kerajaan, yaitu kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Karena itu
Sadari saudara bahwa kita telah berpindah. Jangan lagi hidup dalam kuasa kegelapan. Jangan lagi hidup di dalam kehidupan kegelapan. Sadari bahwa kita telah berpindah dari kegelapan, dari kuasa kegelapan. Dan dipindahkan menjadi warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Hari ini kita memang warga negara Indonesia, tetapi di saat yang sama engkau adalah warga negara kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara akan mengerti kalau engkau mau melakukan bagian yang kedua. Apa itu bagian yang kedua yang Yesus ingin kita lakukan? Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan menyuruh kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan demikian kita harus sungguh-sungguh, perhatikan saudara, sungguh-sungguh, bukan sekedar lewat, bukan sekedar menjadi salah satu pengetahuan dari Alkitab yang kita pelajari, bukan sekedar, tetapi sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan menghidupinya. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena inilah hal yang sentral yang Tuhan inginkan. Bahwa engkau hidup bukan lagi sebagai manusia biasa, tapi engkau hidup sebagai anggota kerajaan Allah yang maha mulia, yang dahsyat, yang luar biasa. Banyak orang tidak mengerti apa sih kerajaan Allah dan kebenarannya, bagaimana mencarinya. Saudara, saya simpulkan apakah yang dimaksud dengan kebenaran dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab banyak sekali hal tentang kerajaan Allah. Kalau saudara pelajari sungguh-sungguh, saudara akan mendapati mengenai pemerintahan kerajaan Allah. Pelajari, cari sungguh-sungguh. Saudara hidupi, saudara alami pemerintahan kerajaan Allah dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu. Pelajari sistem yang ada dalam kerajaan Allah. Pelajari, cari konsep dalam kerajaan Allah. Gaya hidup dalam kerajaan Allah. Pola pikir dalam kerajaan Allah. Ini penting. Hukum-hukum yang ada dalam kerajaan Allah. Nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Hal-hal yang dianggap bernilai dalam kerajaan Allah. Budaya di dalam kerajaan Allah. Ya, bahkan persemakmuran atau commonwealth di dalam kerajaan Allah. Dan lain-lain. Ada banyak sekali kebenaran-kebenaran tentang kerajaan Allah. Kalau saudara perhatikan, saudara pelajari, saudara baca, sungguh gaya hidup kerajaan Allah berbeda dengan gaya hidup dunia. Nilai-nilai yang kita alami, yang kita hargai akan sangat berbeda. Kalau saudara hidupi ini, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, disuplai dari kerajaan sorga untuk kita. Kita tidak lagi bergantung kepada suplai dunia. Kita tidak lagi bergantung pada kekuatan kita sebagai manusia. Tapi Allah menyokong kita karena kita anggota kerajaan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting sekali. Mulai hari ini kita mencari, kita mengejar, kita mempelajari, kita sungguh-sungguh mau mengerti dan menghidupi. Maka hidup kita akan kokoh kuat. Karena ada janji bahwa ketika semua digoncang, di dunia semua tergoncang. Ada satu yang tidak tergoncang. Apa itu saudara? Kerajaan Allah. Semua dunia lagi digoncang. Baru satu saja virus kecil yang tidak kelihatan. Yang berasal dari sebuah kota. Menyebar seluruh dunia. Dunia sudah tergoncang saudara. Baru satu virus. Menggoncang semua. Saudara bisa bayangkan betapa lemahnya. Betapa rentannya dunia. Betapa tidak berdayanya bangsa-bangsa.
Tapi kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan itu tidak pernah tergoncang dengan kondisi apapun. Kondisi ekonomi yang sedang sulit, kerajaan Allah tidak terpengaruh. Dia tidak tergantung pada harga dolar, harga emas. Dia tidak tergantung kepada ekonomi dunia. Karena itu saudara harus hidup dalam kerajaan Allah, maka kehidupanmu akan kuat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat Kisah Para Rasul 28 ayat 23 berbunyi demikian. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukannya itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga yang juga sangat penting adalah kita harus menyaksikan tentang kerajaan Allah. Kalau saudara sudah hidupi kebenaran dalam kerajaan Allah, saudara bisa menjadi saksi. Kalau saudara punya gaya hidup kerajaan Allah, kalau saudara punya nilai-nilai, melakukan hukum-hukum yang diatur dalam kerajaan Allah, orang akan melihat kehidupanmu berbeda. Dan ketika mereka akan melihat, mereka kagum betapa hebatnya orang ini. Dia tidak seperti orang biasa. Ketika mengalami masalah, kesulitan, dia berbeda. Ketika dia ditindas, dia berbeda responnya. Ketika orang-orang mengalami kesulitan dalam berbagai hal, dia tetap bertahan, bahkan berkemenangan. Maka ketika itu saudara menjadi saksi, bukan sekedar menyaksikan, memberitakan, tetapi menjadi saksi bahwa kerajaan Allah itu dahsyat. Ketika itu saudara membawa jiwa-jiwa untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Saudara bisa memberitakan tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus kepada mereka. Puji Tuhan. Saya berdoa biarlah mulai hari ini kehidupan kita bukan sekedar di dalam dunia, tapi kita hidup dalam kerajaannya. Dan saya percaya tahun depan, sekalipun banyak tantangan, kalau engkau tinggal dalam kerajaan Allah, tidak ada yang sanggup mengalahkanmu. Bahkan kau semakin luar biasa, semakin berkemenangan, karena Allah beserta denganmu. Dan segala pasukan sorga, kekayaan sorga akan menopang kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk tahun ini. Kami merayakan Natal di tengah kondisi yang sulit. Tapi kami tetap bersuka cita karena kasih-Mu tidak pernah pudar. Pemeliharaanmu nyata, kami tidak gentar menghadapi apapun. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini berita Natal begitu membuat hati kami bersuka cita. Bahwa Engkau datang sebagai Raja. Raja yang membebaskan kami dari kegelapan. Dan memasukkan kami dalam kerajaan terang. Kerajaan-Mu Yesus. Dan kami sekarang adalah anggota kerajaan-Mu. Kami mau hidup. Kami mau menjalani. Kami mau memaknai kehidupan kami sebagai anggota kerajaan Allah. Kami mau cari terus kebenaran dari kerajaan-Mu. Dan kami percaya kalau kami hidupi, hidup kami akan berbeda. Hidup kami akan luar biasa dan berdampak. Dan segala hal yang kami inginkan akan ditambahkan kepada kami. Itulah janji-Mu. Kami akan kuat bertahan menghadapi badai sebesar apapun. Karena kerajaan Allah ada di pihak kami. Tuhan berkati semua umat-Mu. Kami bersyukur buat segala ujian, cobaan, buat segala hal yang berat hari-hari ini. Kami bersyukur karena membuat kami semakin melekat kepada Tuhan. Semakin menghidupi kerajaan Allah. Kami percaya mulai hari ini kemenangan besar, hal-hal yang indah, anugerah Allah akan kami alami. Karena kami bukan cuma hidup di dunia, tapi kami hidup di dalam kerajaan Allah. Terima kasih untuk kelahiran-Mu sebagai Raja. Kami percaya Tuhan, Kau sudah lahir di hati kami. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its wound. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks and new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born. He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy and grateful courage raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia menjadi terang bagi kita. Tetapi ketika Dia telah terangkat ke surga, maka kitalah yang menjadi terang, karena Dia berkata, "Kamu adalah terang dunia." Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kelahiran anak-Mu Yesus Kristus yang adalah terang yang memancarkan sinar kemuliaan, sehingga bumi yang dinaungi kegelapan dan maut
telah melihat cahaya yang luar biasa indah dan besar. Ada pengharapan, ada keselamatan, ada penebusan, ada janji Allah, ada kehidupan yang kekal. Terima kasih bahkan Engkau Tuhan mendirikan kerajaan-Mu di atas bumi ini. Karena itu kami bersyukur, kami termasuk orang-orang yang terhitung sebagai bilangan orang-orang yang menjadi anggota kerajaan Allah. Biarlah kami juga menjadi terang mulai hari ini. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami menjadi terang dunia. Dan kami percaya lewat kehidupan kami banyak orang yang diterangi, banyak orang yang diubahkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, memasuki tahun ke depan ini kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah atas kami, berkat dan anugerah-Mu berlimpah atas kami. Dan di hari Natal ini kami bersuka cita karena Engkau telah mendirikan kerajaan-Mu di dalam hidup kami bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal bagi kita semua. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa info pengumuman bagi saudara yang perlu saudara ketahui. GBI Petra akan mengadakan ibadah awal tahun secara online pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Dan bagi saudara yang telah mengikuti kompetisi video ibadah Natal, saudara bisa mengirimkan videonya melalui Instagram GBI Petra. Tentunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Dan pengiriman video paling lambat pada tanggal 22 Desember 2020. Perlu diingat saudara ya. Untuk pengumuman, pemenangnya akan diumumkan melalui Instagram GBI Petra pada minggu kedua. Ingat saudara, pada minggu kedua bulan Januari 2021. Untuk persepuluhan, persembahan Natal, dan juga diakonia, saudara bisa mengirimkan melalui rekening berikut ini. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga hubungan dengan Tuhan, dan sampai jumpa. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah Natal secara online, dan saya percaya kita tetap dalam sukacita Tuhan. Dan sebelum menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus memenuhi kehidupan kami sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi seluruh jemaat GBI Petra. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Kita percaya kasih Tuhan terus dicurahkan atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat
terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah online ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap tim dan kru yang sudah menyelenggarakan ibadah online ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mensupport sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. Once again. And Happy New Year. Merry Christmas and